Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Puspita. Di sini saya akan memaparkan materi kelas 7 tentang indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Di masjid, mereka saling berdekatan, bertatapan, berjabat tangan, bersapa, dan bertautan hati demi mewujudkan semangat ukhuwah Islamiyah. Rasa persatuan yang paling indah adalah persatuan dan kebersamaan orang yang sholat berjamaah. Sholat dipimpin satu imam, sama-sama bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca kitab suci yang satu, menghadap ke kiblat yang sama, mereka melakukan amal yang sama, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, apakah tanggapan kalian tentang gambar ini? Apakah kalian tahu apakah sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, sholat 5 waktu yang kita kerjakan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Kalian perlu tahu bahwa hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan sholat munfarid adalah dilifatkan 27 derajat. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. An Ibni Umar qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jama'ati tafdalu ala sholatil fardhi bisab'i wa insrina darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syarat sah sholat berjamaah ada 4, yaitu yang pertama adanya imam, yang kedua makmum berniat untuk mengikuti imam, yang ketiga sholat dikerjakan dalam satu majelis, yang keempat sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangat penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat, sehingga untuk menjadi imam ada syarat tersendiri. Syarat yang dimaksud adalah yang ke-1, mengetahui syarat dan rukun sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lainnya. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelimanya, baligh. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Yang ketujuh, seorang laki-laki, perempuan juga bisa, namun makmumnya juga harus perempuan semuanya. Tidak ada makmum laki-laki. Yang kedelapan, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Sedangkan syarat menjadi makmum adalah sebagai berikut. Yang ke-1, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisinya di belakang imam. Yang kelima, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya, imam mengerjakan sholat asar, makmum juga harus mengerjakan sholat asar. Makmum masbuk. Makmum masbuk adalah
Makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama, lawan katanya adalah makmum muwafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat bersama dengan imam. Jika kalian dalam kondisi ketinggalan berjamaah seperti ini, perlu kecermatan dalam tata cara menghitung jumlah rakaat. Untuk itu, perhatikan beberapa ilustrasi peristiwa berikut ini. Ilustrasi pertama adalah pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun, sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam meruku. Maka dalam keadaan ini, makmum harus segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi, pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Ilustrasi yang kedua ialah pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang ruku untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah meskipun hanya satu ayat. Lalu, makmum segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi, pada saat imam menutup salat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Ilustrasi yang ketiga ialah pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang i'tidal atau sujud untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan langsung i'tidal atau sujud bersama imam. Pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Jadi, rakaat yang diikuti tadi tidak terhitung. Halangan sholat berjamaah ada 5. Yang ke-1, apabila hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang kedua, apabila ada angin kencang yang sangat membahayakan. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang keempat, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Yang kelima, karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan, seperti bawang, petai, dan jengkol. Tata cara sholat berjamaah. Yang ke-1, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. Yang kedua, barisan atau saf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Yang ketiga, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring atau jahar, dan ada yang dilirihkan atau sir. Bacaan yang dinyaringkan adalah bacaan takbiratul ihram, takbir intiqal, tasmi, dan salam. Bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, gerhana, istisqa, i'dain, tarawih, dan witir. Bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang kelima, setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Perbandingan pahala
antara sholat berjamaah dengan sholat sendirian, yaitu 1:27. Hal ini karena sholat berjamaah memiliki keutamaan, yaitu diantaranya 1. Menjalin silaturahmi antar sesama. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan saling menghargai. Yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Yang keempatnya, menahan dari kemauan sendiri atau egois. Yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Itulah pemaparan singkat tentang sholat berjamaah. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.